yang akan dijelaskan oleh saudari Suratmi. Kepadanya kami persilakan. Ayo. Dia ngomong kan. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Karena kelak akan menemani setan dalam neraka. Setan akan selalu dekat dengan orang yang senang boros dan berfoya-foya. Setan merupakan makhluk Allah yang sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena itu, jangan mau masuk ke dalam golongan mereka. Setan senang melanggar ketentuan-ketentuannya. Dalam menggoda manusia, setan tidak hanya menyuruh menghambur-hamburkan harta saja, tetapi juga waktu. Setan sangatlah senang apabila manusia membuang waktunya dengan percuma. Mereka akan lebih senang lagi apabila manusia menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya dan bermaksiat kepada Allah. Karena itu, agar kita tidak menjadi teman setan, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk perbuatan yang bermanfaat dalam mencapai kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Mengamati sabda sendiri kelompok 3. Tanya, mengapa pada ayat 26 diperintahkan untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang benar-benar bertujuan yang baik? Terima kasih. Dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa setan sangatlah senang apabila manusia membuang waktunya dengan percuma? Terima kasih. Action. Setan senang melanggar ketentuan-ketentuannya. Ketentuannya kuwi apa we? Terima kasih. Ya, soal dari saudara Afid. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Karena dengan itu setan tidak mau beribadah kepada Allah. Dan jin untuk beribadah kepadanya, nyanya itu Allah. Tapi jin itu tidak mau taat kepada Allah. Terus Kafir. Ya. Setan kuwi ada yang taat, ada yang tidak. ya maksudnya jin. Jin jadinya tidak menyembah Allah, dan jin kan ada yang taat, ada yang tidak. Dijelaske oleh Mbak Dewi. Dijelaske. Tadi kan dibilang katanya kan Allah jin tidak mau menyembah Allah. Kan jin kan ada yang menyembah Allah dan ada yang tidak menyembah Allah. Ayo. Ayo, ngomong setan ngomong.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari saudari Dewi Krisnawati. Mengapa pada ayat 26 kita diperintahkan untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya? Karena untuk memupuk kasih sayang juga akan merekatkan tali persaudaraan. Selain akan meringankan beban penderitaan, juga akan membangun persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih. Mas Duki silakan. Jawab pertanyaan. Duki orang ngajar. Ya, yo. Terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa setan ingin mencari teman di neraka? Jelaskan. Terima kasih. Kita tidak karena setan akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang jelek dan akan memasukkan kita ke dalam neraka. Apakah sudah paham saudara Taufin Hartoni? Kalau bersahabat saja kan tidak apa-apa. Ya, Berarti bersahabat dengan setan? Ya nggak apa-apa kan. ya, Itu namanya Nanti bertemu itu tergantung. Mati mas. Ya, kalau sahabat itu tidak apa-apa, tapi kalau sampai menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar. Tapi boleh kan kalau bersahabat dengan Entah, nggak ada dalilnya. tidak ada dalilnya. Allah, terima kasih. Apakah jawaban dari kami sudah paham? belum. Yang belum yang mana? Yang setan. Ya benar Fit. Oleh Allah tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Karena setan bisa hidup seumur hidup tapi tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi setan mencari teman untuk masuk dalam neraka untuk mendinginkan api nerakanya agar tidak terlalu panas. Berdiri. Bisa. Bersama saya Sriwayati, saya akan menanyakan mengapa setan sangat membenci manusia sehingga berbagai cara setan menggoda manusia agar berada dalam neraka bersamanya. Jika Belum yang kecil aku. Terima kasih. Setan tidak akan Belum ada yang mau bertanya, malah ngomong dulu. Ya, saudara Eli, jika mau bertanya silakan. Saya akan bertanya, waktu yang bermanfaat dalam mencapai kesuksesan hidup di dunia dan akhirat itu waktu yang seperti apa? Terima kasih. Saya akan menjawab soal dari Anis. Mengapa setan membenci manusia sehingga berbagai cara setan menggoda manusia? Karena Allah menciptakan manusia setelah diciptakan setan. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada setan untuk selalu taat kepada Nabi Adam. Karena manusia pertama lahir Nabi Adam. Tapi setan tidak mau menaati peraturan dari Allah. Maka dari itu setan benci kepada manusia, pada Adam. Dan setan itu bersumpah tidak akan taat kepada manusia dan akan selalu menggodanya di dunia untuk menemaninya kelak di neraka. Terima kasih. Apakah sudah paham? setan. Bukan setan apa? Bukan kepada setan. Peratannya, setan kan selalu melanggar peraturan yang diberikan Allah. Nah itu peraturannya apa saja? Kalau cerita dari kiai itu peraturannya tuh setan selalu untuk taat kepada manusia karena manusia dibuat
Ya, untuk melatih manusia, karena manusia itu dibuat dari tanah, sedangkan setan dari api. Tapi setan tidak mau menaati peraturan dari Allah, karena dia itu lebih merasa lebih tinggi karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Makasih, apakah sudah paham? Sing nyaut. Ya wes. Menjawab pertanyaan dari Mbak Eli. Soalnya manfaat waktu yang bermanfaat dalam mencapai hidup di dunia dan akhirat. Waktu yang bermanfaat untuk mencapai hidup di dunia dan akhirat adalah waktu yang digunakan dengan sebaik-baiknya atau digunakan untuk hal-hal positif seperti belajar, ngaji, sholat, dan untuk berzikir dan tidak berfoya-foya jika ada waktu luang. Dan jika ada waktu luang tidak digunakan untuk foya-foya tetapi untuk beribadah. Bagus, terima kasih. Apakah sudah cukup? Digunakan kan bisa untuk berfoya-foya tetapi untuk beribadah. Nah, untuk beribadah apakah waktu itu harus untuk beribadah saja? Tidak. Apakah waktu itu hanya untuk beribadah saja? Ya, enggak toh. Kan tadi sudah bilang untuk belajar, untuk beribadah dan untuk menambah pahala-pahala juga bisa. Langsung untuk berzikir juga bisa. Loh, menambah pahala berzikir kan yang termasuk ibadah. Ya, ya kan, tapi kan untuk belajar juga bisa, Mbak. Mbak, Mbak. Untuk belajar kan juga bisa, Mbak. Selain belajar, Jika sekolah pelajar bisa selain belajar, istirahat toh. kegiatan lain kan yang bermanfaat. istirahat, tidur. Istirahat, oke. Masa turu? Daripada berfoya-foya di luar, lebih baik tidur di rumah. Olahraga juga bisa, Mbak. Untuk hal positif seperti olahraga juga bisa. Ya. Siang hari olahraga apa, Mas? Ya enggak. Kalau kamu olahraga siang hari, tandanya kamu konyol. Masa Sekolah aja, nggak setiap hari kan. Sekolah itu setiap hari kan cuma Kan nggak setiap hari, cuma satu minggu satu hari.